Saat ini kita sudah berada di bulan Desember. Di bulan Desember ini kita akan melaksanakan perayaan yang sangat terkenal, perayaan untuk memperingati Natal Yesus yang akan dilaksanakan di tanggal 25 Desember. Perayaan ini dilaksanakan oleh sebagian orang Kristen. Kenapa saya katakan sebagian orang Kristen? Karena tidak semua orang Kristen memperingati Natal Yesus di tanggal 25 Desember. Orang-orang Kristen dari gereja Ortodoks, mereka memperingati Natal Yesus di tanggal 7 Januari. Dan perayaan Natal Yesus di tanggal 25 Desember yang dilaksanakan oleh orang-orang Kristen yang memperingati dan merayakan Natal di tanggal 25 Desember, mereka melaksanakan satu kegiatan untuk mengawali kegiatan perayaan Natal di tanggal 25 tersebut. Di mana kegiatan itu dinamakan ibadah Minggu Advent atau ibadah Minggu-Minggu Advent yang dilaksanakan selama 4 minggu. Dimulai di minggu terakhir di bulan November dan berakhir di tanggal 24 Desember. Tapi tidak semua orang Kristen yang memperingati dan merayakan Natal di tanggal 25 Desember itu melaksanakan ibadah Minggu Advent. Orang-orang Kristen dari gereja Advent, gereja karismatik, mereka tidak melaksanakan ibadah Minggu Advent ini. Di daerah kita di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa, warga gereja Masih Injil di Minahasa, mereka melaksanakan ibadah Minggu Advent ini selama 4 minggu. Dan mereka juga menyebut ibadah Minggu Advent atau ibadah hari Minggu-Minggu Advent. Tapi samping mereka menyebut itu, ada juga ungkapan yang dipakai yaitu ibadah pra-Natal atau ibadah pohon terang. Di samping orang-orang Kristen yang akan merayakan dan memperingati Natal di tanggal 25 Desember, mereka juga melaksanakan persiapan dengan memasang ornamen-ornamen Natal, hiasan-hiasan Natal, dan simbol-simbol Natal, baik di rumah, di tempat-tempat umum, bahkan ada yang di pertokoan, di perkantoran, di mana ornamen Natal atau simbol Natal itu ada pohon yang disebut dengan pohon Natal, yang dalam bahasa orang Minahasa mereka menyebut pohon Natal itu dengan pohon terang. Biasa pohon Natal itu disebut dengan pohon den. Sekarang ini ya pohon Natal lebih banyak pohon dari plastik. Tapi dahulu pada umumnya pohon Natal itu adalah pohon yang hidup dan dihiasi dengan hiasan-hiasan ornamen-ornamen Natal Yesus itu, dan disebut dengan pohon Natal. Selain mereka menempatkan pohon Natal di rumah, di pekarangan rumah, bahkan di tempat-tempat umum, di perkantoran, ada juga orang-orang Kristen yang merayakan Natal Yesus Kristus di tanggal 25 Desember. Mereka membuat kandang, yang mana di dalam kandang itu ada patung atau gambar dari Yusuf, Bunda Maria, bayi Yesus yang ada di palungan, para gembala, ada kambing domba, ada orang-orang Majus dan malaikat yang ditata dalam suasana sama seperti di kandang hewan. Dan saudara-saudara kita yang dari Roma Katolik itu, mereka yang membuat itu. Tapi selain ada pohon Natal, kandang Natal, ada juga ornamen-ornamen Natal Yesus yang dibuat dari plastik atau
dibuat dari patung yang terbuat dari styrofoam, berbentuk manusia, wujud manusia, ya, orang tua yang berjenggot putih, memakai topi, memakai pakaian tebal yang berwarna merah, kemudian ada kereta, gerobak, dan ada rusa kutub, kenal dengan reindeers, di mana orang tua itu ya disebut Sinterklaas atau Santa Claus. Ya, Sinterklaas adalah bahasa Belanda, sedangkan Santa Claus itu berasal dari bahasa Inggris. Sinterklaas atau Santa Claus itu sebenarnya berasal dari nama dari seseorang yang bernama Nicholas. Siapa Nicholas? Kalau kita melihat atau menelusuri di situs internet di https://www.britannica.com, Saint Nicholas Biography, Facts, Patron Saint, Legends, itu kita dapat lihat sejarah dari Nicholas yang kemudian menjadi nama Santo Nikolaus. Kemudian dapat kita juga lihat di Wikipedia, Saint Nicholas. Jadi Nicholas ini adalah seorang pastor, sekaligus sebagai uskup. Uskup dalam bahasa Yunani itu episkop dari gereja Katolik Ortodoks yang ada di Myra, yang sekarang ini daerah Turki, di mana dia lahir pada tanggal 15 Maret tahun 270 Masehi. Kemudian ia meninggal pada tanggal 6 Desember tahun 343 Masehi. Pada saat dia menjadi pastor di Myra, orang-orang sangat menghormati dia dan menyukainya karena ia suka menolong orang lain. Di setiap bulan Desember menjelang hari Natal Yesus, ia berkeliling mengunjungi anggota jemaatnya dan memberi bantuan berupa uang, makanan, dan pakaian kepada mereka yang memerlukan, kepada para orang miskin, dan terlebih bagi anak-anak yang terlantar, anak-anak yatim piatu. Setelah ia meninggal di usianya yang ke-73 tahun, ia diingat, dikenang, bukan hanya orang-orang di Myra, di daerah Turki pada waktu itu, ia diingat dan dikenang juga oleh orang-orang Eropa pada umumnya. Sehingga muncullah berbagai tradisi untuk memperingati Santo Nikolaus yang dilaksanakan setiap tanggal 6 Desember di hari kematiannya. Misalnya di Belanda, terdapat tradisi di mana pada waktu Natal Yesus, seseorang yang mereka sebut Sinterklaas akan menyamar sebagai laki-laki tua yang mengenakan pakaian uskup dan memegang tongkat gembala, tongkat pastoral atau tongkat yang disebut dengan tongkat Bacchus pastoralis, di mana dia sambil berjalan mengelilingi kota dengan membagi-bagikan hadiah kepada anak-anak. Di Belanda, Sinterklaas ditemani dengan Zwarte Piet. Zwart artinya hitam, jadi Zwarte Piet artinya pit hitam, di mana Zwarte Piet akan menangkap anak-anak yang nakal dan memasukkan mereka ke karung. Tradisi dari orang-orang Belanda ini kemudian masuk ke Indonesia sejak kedatangan orang-orang Belanda di Indonesia. Selain ke Indonesia, tradisi Sinterklaas juga masuk ke Amerika, karena di abad ke-17 sekitar tahun 1609 orang-orang Belanda berimigrasi ke Amerika. Mereka tinggal di suatu tempat di New York yang kemudian tempat itu dinamakan New Amsterdam. Itu Amsterdam yang baru yang ada di kota New York, Amerika. Di Amerika, Sinterklaas berubah nama menjadi Santa Claus. Dan ia berubah menjadi seorang kakek tua yang tidak lagi mengenakan pakaian uskup, tidak lagi membawa tongkat gembala, melainkan mengenakan pakaian tebal yang berwarna merah dan sedikit warna putih. Dia berjanggot panjang yang berwarna putih,
naik gerobak atau kereta yang ditarik oleh rusa kutub. Kenapa Sinterklas pada saat di Amerika berubah? Ya, perubahan Sinterklas menjadi Santa Claus pada saat di Amerika itu dapat dibaca di https://www.coca-cola.company.com, Hudson Sunblom, and the Coca-Cola Santas, dan di https://www.clemens.umi.edu, twice the night before Christmas. Karena pada tahun 1930-an, perusahaan Coca-Cola melalui ilustrator yang bernama Haddon Sundblom membuat iklan pria tua gemuk berjenggot putih berkastem merah cerah sesuai dengan warna Coca-Cola sambil memegang botol Coca-Cola. Sosok pria yang berjenggot putih dan memakai kereta yang ditarik oleh rusa kutub yang ada di iklan Coca-Cola yang disebut oleh Haddon Sundblom didasarkan pada puisi yang berjudul Twice the Night Before Christmas yang terbit pada tahun 1832 oleh Clement Chemor. Puisi tersebut memberitahukan tentang seorang yang bernama Sinterklas datang dari malam Natal di rumah-rumah yang dia kunjungi, membawa hadiah melalui cerobong asap dan meletakkan hadiah-hadiah di setiap kaos kaki yang digantung di perapian di dalam rumah. Santa Claus naik kereta yang ditarik oleh rusa kutub, terbang mengelilingi dunia, membagi-bagikan hadiah. Dia datang di setiap rumah melalui cerobong asap, fireworks, dan meletakkan hadiah di setiap kaos kaki yang digantung di perapian di dalam rumah. Jadi Sinterklas yang disebut Santa Claus tidak ada kaitan dengan peristiwa Natal Yesus Kristus, apalagi dalam kegiatan peribadatan untuk memperingati dan merayakan Natal Yesus Kristus. Apabila di perayaan dan peringatan Natal Yesus Kristus, bahkan di dalam ibadah yang dilaksanakan untuk memperingati dan merayakan Natal Yesus, dilaksanakan kegiatan Sinterklas atau memasang simbol atau gambar Sinterklas, tentunya itu tidak sesuai. Karena sosok Sinterklas, Zwarte-Piet, tidak disebutkan di dalam cerita Alkitab. Dan dia tidak pernah diceritakan di Alkitab tentang peristiwa yang terjadi pada Sinterklas itu. Bahkan kalau kita membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita tidak pernah menemukan nama Sinterklas atau Santa Claus itu. Jadi karena sosok Sinterklas, Zwarte-Piet, tidak disebutkan di dalam Alkitab, dan patung boneka gambar Sinterklas yang ada sekarang ini hanyalah hasil dari khayalan, imajinasi dari seseorang yang bernama Haddon Sundblom, didasarkan pada cerita dongeng, di mana dia ditugaskan oleh perusahaan Coca-Cola pada tahun 1930-an untuk membuat iklan yang menarik dan sesuai dengan keadaan di mana orang berpesta untuk memperingati dan merayakan Natal Yesus Kristus pada waktu itu. Kenyataan sekarang, hampir semua kegiatan untuk memperingati dan merayakan Natal Yesus Kristus memajang boneka, patung, dan gambar Sinterklas atau Santa Claus yang dibuat oleh Haddon Sundblom untuk iklan Coca-Cola. Patung atau gambar Sinterklas atau Santa Claus bukan hanya dipajang pada saat kegiatan peringatan dan perayaan Natal Yesus Kristus, melainkan juga menjadi ornamen yang paten yang ditempatkan di rumah, bahkan di dalam gedung gereja. Bahkan di pusat perkotaan, downtown-nya sebuah kota dibuat patung Sinterklas, naik di gerobak, ditarik oleh rusa. Bahkan juga di samping patung atau gambar Sinterklas sudah ada juga snowman-nya. Padahal snowman tidak ada juga dalam peristiwa Natal. Jadi ada di satu kota di daerah kita ini sangat besar dipasang seperti itu, menjadi seakan itu menjadi simbol dari Natal Yesus Kristus. Bahkan peringatan dan perayaan Sinterklas atau Santa Claus di tanggal 6 Desember sampai di tanggal 25 Desember sekarang ini dikomersilkan.
ada sekelompok orang membawa bingkisan atau kado kepada anak-anak, di mana kado yang mereka berikan itu dibeli dari uang pendaftaran yang diberikan oleh orang tua. Akumulasi dari uang pendaftaran yang ada, mereka potong dengan biaya transport, biaya makan, dan keuntungan mereka. Jadi apa yang mereka lakukan ini adalah untuk komersil, bisnis, keuntungan. Jadi yang sekarang ini, patung atau gambar dari Yusuf, Maria, bayi Yesus yang ada di palungan di kandang hewan yang disaksikan oleh malaikat, para gembala, kambing dan domba, dan para majus hampir tidak ada lagi pada peringatan perayaan Natal Yesus Kristus. Bahkan ada juga gereja yang hanya memajang boneka gambar Sinterklas bersama rusa kutub yang ditempatkan di dalam gedung gereja, atau ada juga yang di luar gedung gereja. Padahal perayaan Natal Yesus Kristus di bulan Desember, khususnya di tanggal 25 Desember adalah peringatan dan perayaan peristiwa yang terjadi pada Yusuf, Maria, Yesus, para gembala dan malaikat, bukan peristiwa Sinterklas. Jangan-jangan saat ini apabila kita bertanya kepada anak-anak, kalau sudah di bulan Desember kita akan memperingati dan merayakan apa? Jangan-jangan sebagian anak-anak akan menjawab Sinterklas. Mereka tidak menyebut hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi apa yang terjadi? Sinterklas telah menggeser Tuhan Yesus di bulan Desember dan di tanggal 25 Desember. Ya memang ada kidung-kidung tentang kelahiran Tuhan Yesus yang menyebut Yusuf, Maria, bayi Yesus di palungan, kambing, domba, dan para gembala, dan juga orang-orang majus. Ada juga bacaan-bacaan kitab suci, pemaknaan sabda Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus yang menyebutkan Yusuf, Maria, bayi Yesus di palungan, kambing, domba, dan para gembala, dan juga orang-orang majus. Akan tetapi, pantaskah atau layakkah Sinterklas yang naik kereta yang datang dari langit atau yang akan terbang dari langit, yang ditarik oleh rusa kutub yang tidak nyata, dongeng, mitos, mengisi menempati ruangan-ruangan di rumah kita, di dalam gedung gereja, di luar gedung gereja, bahkan di perkantoran, atau ditempatkan di pusat kota, di tempat keramaian yang dilihat oleh banyak orang, seakan-akan itulah simbol Natal Yesus Kristus. Atau ditempatkan di mana kita melaksanakan kegiatan untuk memperingati dan merayakan Natal Yesus Kristus, di mana orang-orang yang ada di peristiwa Natal Yesus Kristus, Yusuf, Maria, bayi Yesus di palungan, para gembala, malaikat, dan para majus, tidak lagi dimunculkan, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk peringatan dan perayaan Natal Yesus, di mana mereka dipakai oleh Tuhan di dalam peristiwa yang besar itu. Dan itu bukan dongeng dan itu bukan mitos. Apakah anak-anak kita dicekoki dengan tokoh, simbol, cerita, kegiatan Sinterklas yang dongeng, sehingga tokoh yang betul-betul ada, Yusuf, Maria, dan bayi Yesus, para gembala, para majus, dan malaikat, tidak diketahui dan dipahami oleh anak-anak kita?